Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan puasa adalah momentum untuk meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual kita. Salah satu kecerdasan spiritual adalah yaitu kita berlaku jujur. Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkannya ke surga. Sebaliknya Islam melarang umatnya untuk berbohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan berakhir ke neraka. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kamu berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kepada surga, mengantarkan kita ke surga. Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang yang tetap melakukan kejujuran dan mencari kejujuran hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba, dan jauhilah kamu bohong, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu membawa kepada kezaliman. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kezaliman itu membawa ke neraka. Wa ma yazalul 'abdu yakdzib wa yataharra al-kidhb hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Seseorang yang selalu berbuat bohong dan terus mencari kebohongan sehingga dicatat di sisi Allah dia sebagai pembohong. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan bagaimana itu sebetulnya bentuk-bentuk kejujuran? Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa bentuk kejujuran. Pertama adalah sidqul hadis. Jujur dia di dalam berbicara. Di dalam segala hal seorang muslim itu harus jujur. Termasuk jujur di dalam berbicara. Jujur di dalam memberikan informasi, jujur di dalam menjawab pertanyaan, jujur di dalam memerintah dan melarang, dan sebagainya. Orang yang selalu berkata jujur, Allah akan mengasihinya, dan masyarakat pun akan percaya kepadanya.
Sebaliknya, orang yang suka berdusta, masyarakat tidak akan mempercayainya. Peribahasa mengatakan, sekali lacung keujian seumur hidup, orang tidak akan percaya. Kalau sudah begini, akan sangat sulit mengembalikan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kemudian yang kedua adalah sidqul muamalah, yaitu jujur di dalam pergaulan. Jujur di dalam pergaulan, seorang muslim di dalam bergaul, dia tidak akan menipu, dia tidak akan berkhianat, dia tidak akan memalsu. Orang yang benar di dalam muamalat jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat riya. Orang yang benar di dalam muamalat, dia akan menjadi kepercayaan masyarakat. Kalau memang dia itu benar di dalam pergaulan di tengah-tengah hidup masyarakat ini. Yang ketiga adalah sidqul azm, benar di dalam kemauan. Seorang muslim sebelum memutuskan untuk berbuat sesuatu, hendaklah difikirkan terlebih dahulu. Apakah apa yang akan dikerjakannya sesuai benar adanya dan memberikan manfaat terhadap umat secara keseluruhan? Kalau memang itu benar apa yang akan dikerjakannya dan apa yang akan dikerjakannya memberikan manfaat, kerjakan. Tidak usah kita ini mendengar kiri kanan, tapi bukan berarti kita tidak menerima koreksi. Silakan koreksi kita dengar, tetapi yang sifatnya koreksi membangun. Yang keempat adalah sidqul wa'd, yaitu benar di dalam berjanji. Seorang muslim itu harus menepati janjinya, walaupun janjinya kepada musuh, walaupun janjinya kepada anak kecil sekalipun. Seorang muslim hendaklah menepati janjinya. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala li sabiyyin hak", barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, "Ta'al hak", sini nak, saya beri kamu nak, sini. Tsumma lam yu'tihi, kemudian dia tidak memberikannya, fahiya kadzibah, maka itu termasuk kedustaan, termasuk kebohongan. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kita ini tidak boleh untuk tidak menepati janji, walaupun itu dengan anak kecil. Tidak boleh kita main-main seperti biasanya diberi tahu-tahu tidak diberi. Jangan, itu tidak benar, tidak baik. Kalau mau memberi, beri betul-betul ada. Jangan lantas kita bermain-main untuk itu. Rasulullah SAW mengatakan. Yang kelima adalah sidqul hal, benar kenyataan. Seorang muslim dalam menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, dia tidak akan menipu kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, dan tidak mencari nama dan tidak mengada-ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ti kalabisi thawbi zur", rawahu Muslim. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Apa artinya? Artinya orang yang berhias dengan bukan miliknya supaya kelihatan kaya, supaya kelihatan cantik, sama seperti orang yang memakai dua kepribadian. Kita seperti apa adanya, tidak usah dibuat-buat, tidak usah macam-macam. Inilah saya, tidak usah dibuat-buat. Enggak punya mobil, pakai mobil yang cantik biar aku dikatakan aku ini adalah orang kaya. Tidak usah. Tidak usah.
Ya, kita sesuai dengan apa yang kenyataan yang kita ada. Inilah saya. Kemudian apa bentuk-bentuk kebohongan? Lawan daripada kejujuran adalah kebohongan. Sifat bohong adalah sifat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mestinya seorang mukmin tidak mungkin jadi pembohong. Mestinya seorang mukmin tidak mesti dia menjadi pembohong. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayakunal mu'min jabbanan?" Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu bisa jadi pengecut dia? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya. Orang mukmin bisa dia jadi pengecut. Qila lahu. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, ayakunal mu'min bakhilan? Apakah orang mukmin bisa menjadi orang yang bakhil? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Orang mukmin bisa menjadi seorang yang bakhil dia. Qila lahu, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakunal mu'min kadzaban? Apakah orang mukmin bisa menjadi pendusta dia? Qala, kata Rasulullah, orang mukmin tidak akan menjadi pembohong, pendusta, tidak. Orang mukmin tidak menjadi pembohong, tidak menjadi pendusta. Rawahu Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Orang muslim harus menjauhi segala bentuk kebohongan. Apa contohnya bentuk-bentuk kebohongan? Pertama adalah khianat. Apa yang diletakkan di atas pundak kita sebagai amanat, maka jalankanlah amanat itu dengan baik. Jalankan amanat Allah itu dengan baik. Jalankan amanat Rasul itu dengan baik. Jalankan amanat umat itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah. Jangan kamu khianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu jangan mengkhianati amanat kamu. Wa antum ta'lamu, kamu mengetahui itu kan. Sedangkan kamu tahu itu kan. Jangan kamu khianati Allah, jangan khianati Rasul, dan jangan khianati umat ini. Yang kedua, apa bentuk kebohongan ini? Mengingkari janji. Sifat mengingkari janji menunjukkan pelakunya memiliki kepribadian yang lemah dia. Sifat itu mencabut kasih sayang dan mendatangkan kemadaratan. Mengapa tidak? Kalau ada orang sudah berjanji dalam suatu perjanjian, suatu tempat, tahu-tahu dia mengingkarinya. Berapa banyak waktu terbuang, bahkan berapa banyak harta itu terbuang disebabkan karena orang itu mengingkari janji. Dalam Islam, mengingkari janji merupakan bentuk kebohongan. Termasuk di dalamnya adalah kesaksian palsu. Menjadi saksi tapi saksi yang palsu, yang dibuat-buat, yang direkayasa. Kesaksian palsu merupakan bentuk kebohongan yang harus kita hindari. Kebohongan jenis ini mendatangkan kemadaratan besar bagi masyarakat. Orang yang tidak bersalah bisa dijatuhi hukuman berat karena didatangkan saksinya palsu. Nyawa bisa melayang, harta bisa hilang disebabkan karena adanya kesaksian palsu, kesaksian direkayasa. Kesaksian palsu termasuk dosa besar. Sekali lagi, kesaksian palsu termasuk dosa besar. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, An Abi Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku, mau saya beritahukan kepadamu, mau saya tunjukkan kepadamu bi akbaril kabair, suatu dosa yang sangat besar. Dikatakan oleh Rasulullah 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau saya tunjukkan apa itu dosa yang sangat besar. Qulna bala ya Rasulullah. Kami mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau tunjukkan itu. Apa dosa yang paling besar? Kemudian Rasulullah mengatakan, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa uquq al-walidain, dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar, lalu Rasulullah duduk. Kemudian setelah bersandar dan duduk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala wa qaulaz zur, ketahuilah berkata bohong, wa syahadataz zur, dan menjadi saksi bohong, kesaksian palsu. Fama zala yukarriruha. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu berulang-ulang, hatta qulna, sehingga kami, kata para sahabat, laitahu sakat, mudah-mudahan beliau itu berhenti. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingatlah, qaul az-zur wa syahadat az-zur, itu termasuk dalam kategori dosa yang besar. Kemudian apa bentuk kebohongan lagi? Yaitu fitnah. Orang yang menfitnah orang lain mempunyai maksud menjatuhkan nama baik atau menggagalkan usahanya. Ada orang berusaha samping-samping. Yang satu laku dagangannya, yang satu tidak laku dagangannya. Orang yang tidak laku dagangannya berusaha untuk dengki, membuat fitnah kepada tetangga yang menjual tadi yang laku dagangannya. Bahaya itu fitnah, menjadikan pertengkaran. Fitnah akan mendatangkan bahaya besar di dalam masyarakat. Oleh karena itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tabayyun, yaitu menyelidiki kebenaran suatu berita. Apa berita itu benar atau tidak, supaya tidak mendatangkan malapetaka kepada orang yang bersalah. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau seorang fasik itu datang kepada kamu membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun, maka selidiki kebenaran itu. Selidiki berita yang dibawa oleh orang yang fasik itu. Antusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Nanti orang-orang menyesal kalau tidak diselidiki kebenaran berita itu. Termasuk di dalamnya adalah menggunjing, ngerumpi, atau dalam bahasa agama dikatakan ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah zikruka akhad bima yakrah. Ghibah itu adalah kamu menyebut untuk saudaramu apabila yang disebutkan itu disebutkan saudara kamu itu enggak suka. Itu ghibah, ngerumpi, menggunjing. Dalam ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menghibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kamu itu suka memakan daging saudaranya, fakarihtumu, kamu enggak suka kan itu?
Kenapa kamu bunjing? Waduh, Masya Allah. Dalam media-media sosial, orang menggunjing, menfitnah, memprovokasi, mengadu domba. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk kebohongan yang harus kita hindari. Karena itu, bulan puasa inilah saatnya kita meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual kita. Berusaha sedemikian rupa agar kita tidak melakukan kebohongan, agar kita berlaku jujur di dalam hidup ini. Jujur di dalam hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.